Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Firza Putri dengan NPM 2007051051. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Pertama-tama, terdapat konsep dasar dari demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos memiliki arti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Dan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dan pembentukan keputusan politik. Kedua, tingkatan persamaan warga negara. Ketiga, kebebasan yang diakui dan dipakai warga negara. Keempat, suatu sistem perwakilan. Kelima, kekuatan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Keenam, adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketujuh, jaminan hak asasi manusia. Kedelapan, persamaan kedudukan di mata hukum. Kesembilan, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan pers. Terdapat macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal, komunis, dan Pancasila? Pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu negara. Artinya, individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi liberal juga disebut demokrasi konstitusi yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi komunis. Demokrasi komunis yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Artinya, pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas dalam demokrasi ini. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter, sehingga hak individu tidak berpengaruh terhadap kehendak pemerintah. Yang ketiga, terdapat demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, yang bersumberkan dari nilai-nilai sosial budaya di bangsa Indonesia, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Terdapat 5 indikator demokrasi Pancasila. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, rotasi kekuasaan. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Keempat, pemilu. Dan kelima, pemenuhan hak dasar yang berarti segala hak yang dimiliki oleh warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi berdasarkan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
ke-8 demokrasi dengan otonomi daerah, ke-9 demokrasi dengan kemakmuran, dan ke-10 demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, terdapat sejarah demokrasi yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini menggunakan Konstitusi UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila. Pada masa ini adalah masa revolusi kemerdekaan. Elemen demokrasi saat itu belum sepenuhnya terwujud karena situasi yang tidak memungkinkan karena masih mengurus dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, di periode ini terdapat kelebihan-kelebihan yang terjadi, yaitu yang pertama, hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, dan suku. Kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, namun dibatasi oleh KNIP. Ketiga, maklumat Wapres. Maklumat Wapres ini membuat banyak terbentuk sejumlah partai-partai politik. Selanjutnya, demokrasi periode Indonesia pada periode kedua, yaitu 1945 sampai 1959. Nah, dalam periode ini Konstitusi Indonesia berubah menjadi Konstitusi RIS yang membentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, bukan lagi menjadi negara kesatuan sampai tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali berubah menjadi UUD 1950 yang membuat bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Nah, dalam periode ini demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal. Selanjutnya, periode ketiga yaitu demokrasi pada periode 1959 sampai 1965 dengan menggunakan Konstitusi UUD 1945 dan demokrasi terpimpin. Pada masa ini terdapat masalah pada badan konstituante yang membuat Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan isi dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1945, yang pertama, tidak berlakunya lagi UUD 1950. Kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, dibubarkannya badan konstituante. Dan keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Ke periode keempat dalam demokrasi Indonesia yaitu demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Dalam periode ini menggunakan Konstitusi UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila. Atau periode ini banyak disebut juga sebagai Orde Baru. Orde Baru ini merupakan upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada demokrasi terpimpin pada periode sebelumnya. Pada masa ini berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi, di balik keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan keberhasilan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam pemberantasan KKN. Sehingga keadaan ekonomi pada masa tersebut dan pemerintahan menjadi terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat yang memunculkan demo oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk mengganti kepala pemerintahan pada saat itu. Selanjutnya, demokrasi pada periode kelima
yang berlaku pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu menggunakan Konstitusi UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila, atau disebut juga dengan masa reformasi. Pada masa reformasi ini adalah pengamandemenan UUD 1945 dari UUD 1945 sebelumnya, dan penghapusan dui fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu untuk presiden. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.